Moshi moshi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD selaku dosen pengampu di mata kuliah pembelajaran IPS SD 2. Sebelumnya, perkenalkan kami dari mahasiswi STKIP PGRI Banjarmasin dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 01 semester 4. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Sofi Faizah, dan rekan saya, Agustiani Sapna, Erisa Nur Erina, Isnania, Atisa Fitri, Maulida Astuti, dan serta guru Singa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi yang diambil, yaitu media dan sumber belajar dalam IPS SD, dan membuat satu rancangan multimedia pembelajaran tematis dengan muatan IPS. Baik, dipersilahkan kepada rekan-rekan saya untuk menyampaikan materinya. A. Media dan sumber belajar IPS di SD. Yang pertama, makna media pembelajaran dan sumber belajar. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik, sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada peserta didik. Media pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar yang merupakan kombinasi antara perangkat lunak, bahan belajar, dan perangkat keras alat belajar. Yang kedua, jenis-jenis media dan sumber belajar. Menurut Saifuddin mengemukakan bahwa media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 6 jenis, yaitu A. Media visual, B. Media audio, C. Media proyeksi diam, D. Media proyeksi gerak dan audio visual, E. Multimedia, F. Benda. Selanjutnya, sumber belajar menurut Muhammad Ali pada tahun 2007 dari 181 sampai 183 mengemukakan bahwa AACT membedakan 6 jenis sumber belajar yang dapat digunakan dalam proses belajar, yaitu yang pertama pesan, yang kedua orang, yang ketiga bahan, yang keempat alat, yang kelima teknik, dan yang terakhir latar. 3 kegunaan media pembelajaran. Yang pertama, media mampu memberikan rangsangan yang bervariasi kepada otak kita. Yang kedua, mengatasi keterbatasan pengalaman siswa. Yang ketiga, media dapat melampaui batas ruang kelas. Yang keempat, media memungkinkan adanya interaksi dengan langsung antara siswa dan lingkungan. Yang kelima, media menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang keenam, media membangkitkan keinginan dan minat baru. Yang ketujuh, media membangkitkan motivasi dan merangsang untuk belajar. Kedelapan, media memberikan pengalaman yang integral atau menyeluruh dari sesuatu yang konkret maupun yang abstrak. Yang 9, media memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar mandiri. Dan yang ke-10, media dapat meningkatkan kemampuan ekspresi diri guru maupun siswa. 4. Metode penelitian. Penelitian ini berbentuk pelatihan keterampilan dasar menggambar dalam inovasi pembelajaran tematik bermuatan IPS. Metode yang dilakukan adalah perencanaan pembelajaran tematik bermuatan IPS di SD. 1. Perencanaan inovasi pembelajaran tematik bermuatan IPS di SD. 2. Mempersiapkan alat dan bahan kegiatan menggambar. 3. Melakukan observasi awal untuk mengetahui pengetahuan tentang menggambar dan konsep inovasi dalam pembelajaran IPS. 4. Pelaksanaan kegiatan inovasi pembelajaran tematik bermuatan IPS melalui media menggambar sederhana. 5. Mengevaluasi hasil pelatihan. 5. Follow up.
Selanjutnya yang kelima, hasil dan pembahasan. Pembelajaran EPS SD selama ini belum terintegrasi, di mana tujuan pembelajaran tidak didukung dengan pemaknaan proses pembelajaran. Keterampilan menggambar sederhana bertujuan menumbuhkan keinginan anak untuk belajar kreatif memanfaatkan imajinasinya. Guru memiliki keterampilan menggambar sederhana dengan mengaitkan materi pembelajaran lingkungan sekitar akan lebih menarik siswa memaknai pengetahuan. Selanjutnya, 1. Tahap perencanaan. Penelitian ini diawali dengan studi eksploratif terhadap kebutuhan pembelajaran tematik bermuatan IPS SD. Yang ditemukan data bahwa siswa memahami pembelajaran hanya pada tahap kognitif, belum konkretnya pengetahuan yang disampaikan, terbatasnya konteks sosial yang dibawa di dalam proses pembelajaran. Kemudian dikembangkan suatu produk media pembelajaran tematik menggunakan gambar sederhana. Dari tahap kegiatan tersebut dikembangkan indikator pembelajaran dan gambar sederhana yang dapat digunakan berupa lingkungan alam, tumbuhan, hewan, dan pemandangan alami, lingkungan buatan, taman, bangunan, waduk, dan sebagainya, serta benda konkret. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan diawali kegiatan penyusun kompetensi inti dan kompetensi dasar, penyusunan jaringan materi yang dibuat untuk mengembangkan silabus, menyusun RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran. Untuk pembelajaran IPS bertema lingkungan, kemudian jaringan materi disesuaikan dengan materi mengenai pengembangan gambar-gambar sederhana berkonteksi lingkungan sekitar. Yang ketiga, tahap evaluasi. Setelah tahap pelaksanaan untuk mengetahui sejumlah mana pemahaman dan kemampuan guru dalam inovasi media pembelajaran IPS, maka guru diminta langsung untuk mempraktekkan apa yang didapatkan untuk mempraktekkan keterampilan dasar menggambar anak melalui materi-materi pembelajaran IPS. Jadi kesimpulannya yaitu media pembelajaran dapat merupakan wahana penyalur pesan dan informasi belajar. Media pembelajaran yang dirancang secara baik akan sangat membantu peserta didik dalam mencerna dan memahami materi pelajaran. Fungsi media dalam kegiatan pembelajaran bukan sekedar alat peraga bagi guru, melainkan sebagai pembawa informasi atau pesan pembelajaran. Kemampuan guru SD dalam merancang media pembelajaran inovatif menggunakan gambar bentuk sederhana dapat dikembangkan melalui tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang menghasilkan temuan perlunya pembiasaan memberikan pembelajaran yang bermakna melalui model gambar sederhana sehingga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program pembelajaran sebagai bentuk pembinaan kemampuan profesional guru yang dilakukan di kelas. Dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.